Amin. Sampai pada malam hari ini Tuhan, kalau kami ada, itu adalah bukti anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindukan sinar kemuliaan-Mu menyinari setiap kami. Biar hati kami memandang hanya kepadamu. Segala roh yang tidak datang daripadamu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Fokus kami memandang kepadamu. Kau penuhi tempat ini dengan atmosfer surga-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Sinar kemuliaan memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bersama dengan segenap hati kami mengucapkan haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, penuhi setiap kami, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Coba sendiri angkat suara menyanyikan. Ku ingin tetap di sini. Rindukan setiap kami bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena tidak ada yang seperti hadirat tetap di sini dan memandang indah wajah. Lebih lembut lagi nyanyikan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Hadirat-Mu menjadi kerinduan bagi setiap kami. Bahkan ketika kami memandang-Mu Tuhan, segala yang kami miliki tidak ada yang sama seperti Engkau.
ada pengharapan dalamku, ada kepastian dalamku, ada kekuatan ku diberi kuasa mencari kebenaran. Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Pujian berhanya bagimu. Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Aku melihat berkuasa namanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, firman-Mu nyatakan di dalamku. Dalamku ada pengharapan, yes Lord. Dalamku ada kepastian. Dalamku ada kekuatan ku diberi kuasa. Siapa mengucapkan Tuhan, Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Pujian berhanya bagimu. Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Aku melihat berkuasa namanya, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Pujian mulia berkuasa namanya. Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Aku mulia berkuasa. Sekali lagi Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Pujian hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan menangkan hidupku, meminta selamanya. Aku mulia berkuasa namanya, Yesus Tuhan. Yesus kita dahsyat, amin. Kita harap malam hari ini tidak ada yang tidak bersukacita di dalam Tuhan, amin. Tidak ada yang capek memuji Tuhan, amin. Coba oleh kiri kanan katakan, jangan buka pepaya, sukacita dalam Tuhan, haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang terbaik, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan
Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku,
membesarkan nama-Mu. Engkau tahu seberapa kami punya kecintaan, haus dan lapar akan Engkau. Engkau tahu seberapa kami punya dalam setiap kerinduan kami yang paling dalam, dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mau mendengar dan kami mau apa yang Tuhan sampaikan oleh isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memakai setiap seberapa pun kami yang ada di tempat ini. Biarlah malaikat dan Tuhan menuntut, mengurapi, dan Roh Kudus yang memberi kami pengertian untuk kami memahami akan setiap janji dan jawaban dan tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Boleh tak saya minta untuk maju ke depan? Isi baris kedua dan ketiga. Boleh? Jangan ada yang di belakang. Maju. Nah, kalau maju kan enak. Oke. Tadi pagi firman Tuhan berbicara tentang kekuatan perubahan. Di dalam hal kekuatan perubahan di sini juga dikatakan yang pertama kita masuk dalam hadirat Tuhan, yang kedua untuk kita melihat di dalam hal mujizat, di dalam hal proses pencobaan, untuk kita bisa melihat di dalam kita mengalami waktu ditekan, apa setiap respon kita dalam mengalami janji Tuhan dalam setiap perubahan pribadi kita lepas pribadi. Nah, jangan sampai kita untuk dipermudah kehidupan kita di dalam manusia lama kita, bukan manusia yang baru. Malam hari ini saya membawakan tentang firman tentang menjaga hati. Karena momen di 5780 di bulan September sampai tahun 2020 September adalah tentang memperkatakan, kuasa perkataan. Bagaimana kita menjaga hati, hidup, sikap di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Kalau kita mau lihat di sini Ibrani 5 11 sampai 14. Kita baca bergantian. Ibrani 5 11 dan 14. Saya bacakan yang ayat ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jemaat Tuhan, ayat 12. Kamu masih perlu lagi ajaran asas dari kebenaran, dan kamu masih Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. yang karena mempunyai pencerahan yang rapi untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedewasaan orang di akhir zaman tidak ditentukan karena usia. Betul? Kedewasaan seseorang dilihat bagaimana dia punya pertobatan, dilihat bagaimana dia punya keintiman bersama dengan Tuhan. Kalau orang punya pertobatan, punya keintiman dalam Tuhan, dia tidak akan membawa hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tapi kita belum menjadi pengajar. Karena apa? Masih seperti anak-anak. Dari bayi ingin jadi anak-anak, dari anak-anak ingin menjadi dewasa. Biar dipikir kita punya prinsip, punya kemauan, kita punya sesuatu apa yang kita tentukan. Tetapi setelah dewasa, kita tidak punya prinsip yang mau seperti Tuhan, adalah seperti anak kecil yang menurut. Semakin orang dewasa, semakin punya karakter yang tidak mau siap dibentuk dan tidak mau dirubah. Karena apa? Pola pikirnya, hatinya tercemar karena keadaan, karena situasi. Nah, di sini firman Tuhan dikatakan apa?
bahwa kamu bukan lagi yang memerlukan makanan yang lembek-lembek, tetapi perlu makanan yang keras. Karena firman ya dan amin. Firman tidak berbicara tentang yang baik-baik, betul? Firman juga berbicara tentang yang buruk. Bagaimana yang buruk ini mau mengalami hal perubahan yang daripada Tuhan. Makanya dibilang begini, kalau ditinjau, ya kan, dari sudut pandangnya, kita ini harusnya mempunyai prinsip-prinsip kebenaran firman. Kita harus punya prinsip bagaimana apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan kita mau dengan apa yang kita mau. Nah, di sini juga dikatakan apa? Di sini dikatakan tentang kebenaran adalah tentang yang suka dijelaskan dalam setiap yang masih punya karakter anak-anak, yang belum punya karakter ya dewasa. Karena orang yang punya karakter anak-anak, dia masih terombang-ambing. Dia masih akan kompromi, akan sikap dari setiap kehidupan. Nah, yang Tuhan tegaskan buat malam hari ini untuk kita di sini apa? Lamban dalam hal mendengar, tapi cepat di dalam hal mengambil setiap keputusan. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di saat keadaan kita terpuruk, betul? Perkataan orang banyak. Menjaga hati ini tidak mudah. Emosi pasti akan muncul. Respon dan reaksi kita pasti kita tidak suka. Mau tidak mau, yang orang mengenal firman dan orang yang tidak mengenal firman, kelihatan responnya. Di saat masalah itu ada, sikapnya diam atau dia berontak. Berontak berarti kita masuk ke tanah Kanaan, ya. Tidak menikmati janji Tuhan untuk kita dipercepat untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan kalau kita di sini memahami ajaran tentang kebenaran, kita tidak seperti yang anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil yang seperti firman Tuhan dikatakan di Matius, dalam dia punya keributan, anak kecil tetap cepat, ya kan, ambil keputusan untuk berdamai. Dia melupakan apa yang sudah terjadi. Coba buat orang-orang dewasa, bisa nggak cepat untuk melupakan? Desi bisa? Hah? Masih anak-anak apa dewasa? Nah, ditinjau dari sudutnya Desi udah dewasa. Tapi kalau Desi masih belum bisa mengampuni, berarti Desi masih sebelum dewasa di dalam Tuhan. Kita belajar seperti anak-anak yang Tuhan katakan. Jangan larang anak-anak datang kepadaku. Tuhan minta di akhir zaman, ya, untuk kita punya karakter yang mudah mengampuni, yang mudah kita melupakan, yang mudah untuk kita bisa apa? Punya kebenaran, prinsip yang mudah, bukannya berat. Nah, di sini katakan di Hezkel 36, yaitu ayat 25 sampai 26. Kalau tadi pagi kan dikatakan yang di kitab firman Tuhan di Yeremia, kita adalah mencerminkan tentang kemuliaan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, ya kan? Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau orang yang punya jaga hati, jaga sikap, mukanya pasti akan berbeda. Tidak ada hal kemunafikan. Orang kelihatan punya masalah dari matanya, dari raut wajah, betul? Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan nggak akan bisa kelihatan. Karena apa? Tuhan lihat dasar hati yang paling dalam. Makanya tadi firman Tuhan apa katakan? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, supaya jangan terpancar. Yang dari dalam itu yang bukan daripada Tuhan harus keluar. Yang keluar yang dari dalam adalah hal-hal yang baik. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap, pikirkanlah itu semuanya. Nah, di sini juga dikatakan yang tadi di Hezkel 36 ayat 25 dan 26. Tuhan akan mencurahkan kepada kita yaitu air jernih yang akan mentahirkan kita dari segala kenajisan kita dan dari semua berhala-berhala yang akan mentahirkan kita sendiri. Kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras, dan diberikan kepada kita hati yang taat. Nah, Tuhan mau buat setiap kita melangkah sesuai tuntunan Tuhan. Kita harus mengalami janji Tuhan, yaitu kita harus mempunyai hati yang baru. Hati yang harus sudah mempunyai pembaruan di dalam Tuhan. Seperti Tuhan katakan, engkau harus dipenuhkan dengan pengurapan. Jadi kalau orang yang punya pengurapan, yang orang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, pasti ada satu tanda dalam hidupnya, ya kan? Ada sesuatu yang memperingatkan akan dirinya untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka dalam setiap kehidupan kita. Makanya di dalam menjaga hati, perkataan terutama, ya, perkataan yang tidak sesuai, perkataan yang ditambah-tambahkan, itu yang menghalangi kunci berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau jemaat Tuhan mau belajar, mau taat, mau kenal Tuhan secara pribadi, miliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangan kata orang, firman harus dialami, firman ya dan amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mau seperti kekristenan yang biasa, rutinitas ke gereja, tapi kepribadiannya tidak mau dirubah, masih punya pola pikir yang salah. Nah, ini bagaimana orang-orang Kupang biasanya, gitu, punya prinsip keras, sama seperti orang Batak, ya, Ambon, tidak bisa goyang. Kalau sudah bilang A, B, gitu, apalagi kalau udah suka, langsung dia datangin, langsung dia marah. Ini suasana keadaan dunia ini udah panas, jangan semakin dipanasin, betul enggak? Tadi saya keluar siang, saya pikir di kota Semarang panasnya, ternyata enggak, lebih panas lagi ini di kota Pindrang, apalagi ada di kota Singkawang, kotanya Katulistiwa. Saya nggak tahu sehari bisa berapa kali ganti baju, ya. Jadi alam sudah tidak berdamai. Hidup kita penuh dengan permasalahan, tapi kita tidak mau keluar dari setiap kehidupan yang kita tidak mau, untuk kita punya perubahan. Nah, tadi dibilang musim yang baru, ya kan? Bagaimana perubahan terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Yaitu kita harus menjaga apa tadi? Keunitian. Kita harus mempunyai sesuatu hal yang berubah. Kalau orang yang tidak unity, dia tidak akan memiliki berkat yang daripada Tuhan. Ya, saya tidak tahu seberapa banyak orang-orang Kupang. Saya suka orang-orang Kupang, ya. Di sini satu rumah, betul? Satu kamar berbeda-beda. Berarti ada keunitian. Kalau di sudut pandang dari luar, sepertinya ini orang Kupang akrab, satu tempat, tapi punya kamar berbeda-beda. Tapi kalau sudut saya masuk ke dalam, ada nggak masih kebersamaannya? Atau masing-masing? Atau sering berbicara satu dengan yang lainnya? Halo? Ada berbagi enggak di situ? Ada saling membantu enggak? Berarti di sini enggak ada kebersamaannya. Berarti hatinya, gitu, enggak dijaga tentang buah-buah roh. Hati kita harus diberi dalam kasih, betul? Penguasaan. Buah-buah roh apa? 5 Galatia 5 ayat 22. Ada yang tahu? Desi tahu? Ada yang tahu? Coba baca Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Saya tidak mau orang Kupang dalam satu rumah, tapi hatinya masing-masing, ya kan? Hatinya tidak menyatu. Sementara Tuhan ciptakan setiap manusia segambar dan serupa untuk saling berbagi. Boleh? Galatia 5 tentang buah-buah roh, dibukakan slide-nya. Kalau udah saya mau cari. Nah, ada, kita baca sama-sama. Tetapi buah roh adalah 1, Kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesucian, lanjut, kelembutan, terus, kesucian,
semua itu. Semuanya kembali. Buah-buah roh adalah penuh dengan kasih. Makanya kalau orang yang menjaga hati, ya, dia akan menjaga hatinya dari setiap hal yang bukan daripada Tuhan. Gak mudah dan gak gampang. Tapi kita harus mengalami. Orang akan menilai dari setiap kita punya hidup, ya. Dan saya mau tanya buat ibu yang tadi pagi, bagaimana kamu mengalami tentang perubahan dalam hidupmu? Boleh bicara? Apa yang kamu alami tadi perubahan? Hah? Sehat-sehat? Perubahan tidak harus dikatakan orang yang sehat-sehat. Perubahan adalah sesuatu yang dialami dari dalamnya. Seperti ada yang keluar yang bukan daripada Tuhan. Itu yang mengontrol kamu punya hidup. Tadi kan dia bilang apa? Ada kekuatan perubahan. Kalau orang sudah punya kekuatan perubahan, dia akan menjaga hati. Jadi kamu harus jaga hatimu, jaga perkataanmu, jaga telingamu untuk orang berbicara. Gitu? Jangan malu. Tadi istilahnya enggak. Ada yang malu kalau manifestasi? Enggak. Karena apa? Kuasa gelap dalam diri kita harus disingkirkan supaya kita mengalami satu hal terobosan. Kata orang, kamu ini seperti apa? Desi, ini orang seperti apa? Hah? Desi menilai ibu ini seperti apa? Desi susah sekali bos pindrangnya melatih. Saya bingung, bosnya pandai berbicara, anak buahnya tidak pandai berbicara, mesti dilatih ini. Tuh, dia langsung malu. Tadi dibilang firmannya tentang khotbahnya jaga hati. Menurut kamu Desi ini gimana? Baik tapi malu-malu. Baik tapi malu-maluin ya. Waduh. Udah malu-maluin. Malu-maluin kota Kupang atau jemaat dari YHS? Ajar JHS. Wah, langsung grogi. Saya nggak tahu grogi karena urapan yang dahsyat atau gimana nih. Dulu saya lihat Desi perubahannya belum seperti ini. Sekarang Desi sudah mengalami perubahan. Dan di sini Desi menjaga hatinya. Dulu Desi tidak pernah pakai lipstick. Berarti saya hamba Tuhan yang baik. Ya, mengamati bagaimana perkembangan YHS jemaat di Pindrang. Ya, walaupun nggak ketemu 1 tahun, tapi saya akan melihat perubahan-perubahan apa di atas jemaat Tuhan. Kalau yang ini semakin besar, ya, so gode dikit. Desi bisa menilai nggak ibu ini seperti apa? Coba lihat dulu. Selama Desi malu-maluin, saya akan pukul. Menurut Desi, ibu ini bagaimana? Ibu ini loh, lihat. Ibu ini. Ibu Ratna. Bu Ratna. Kenapa Desi? Menurut kamu ibu ini bagaimana? Kurang tahu belum. Kenapa belum kenal? Baru berapa lama? 2 bulan bukan dia baru ya, malu. Kecuali kamu baru kenal hari ini, sama seperti saya. Tapi saya bisa menangkap di secara kerohaniannya. Ibu ini baik, tapi ada sesuatu yang terikat. Nah, di situ dia. Kamu baru 2 bulan, ya. Saya baru jumpa tadi pagi. Makanya jaga hati itu gak gampang. Saling membangun, saling menegur. Salah atau betul? Hah? Gosip benar apa salah? Hah? Tapi membangun, menegur boleh tidak? Coba, menegur salah tidak?
Tuhan ya tidak apa-apa, tapi kalau cerita orang tidak bagus itu yang kedua. Berarti Pak Peter besok boleh bikin kelompok sel, ini ketuanya. Saya pikir Desi kedua, ternyata punya bakat tersembunyi. Berarti ini pemimpin kelompok. Gitu? Menjaga hati itu saling membangun. Tidak duduk untuk bergosip, betul? Tadi dibilang apa? Duduk untuk berbicara kebenaran firman. Sering-sering firman enggak apa-apa. Kamu melakukan, dikontrakan begitu rame-rame dengan orang kupas. Biasa sama temanku ada itu. Loh, kok temanmu? Iya. Tidak satu tempat. Sama tempat dia, teman kosku. Biasa seperti dari gereja atau dari ibadah kita sering kembali cerita-cerita begitu. Satu tempat nggak dengan kalian? Satu rumah? Tidak. Hah? Di belakang itu. Oh beda. Kalau bisa Tuhan izinkan, bikin dulu jadi satu tempat. Jadi tidak usah pengajaran dari luar, pengajaran yang dari dalam aja, betul? Sharingkan firman, minta bahan-bahannya. Kan ada lihat di Google. Kalian bagi untuk saling membangun, saling membentuk satu dengan yang lainnya. Benar? Saya akan mau lihat, kalau Tuhan izinkan saya datang lagi ke Kota Pinrang, saya akan mau lihat jemaat Tuhan ini udah punya perubahan paradigmanya. Dan kalian mendapatkan sesuatu pengalaman yang berbeda di dalam Tuhan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan semakin bertambah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kalian akan memberi dana di gereja ini, tidak kalian menerima dana. Lebih baik memberi daripada menerima, karena sifat dan hukum daripada Tuhan adalah tentang memberi. Ya, beri yang terbaik buat Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan buat setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah lihat bagaimana kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan di Amsal 4 ayat 23, kita akan lihat apa dampaknya jika kita menjaga hati kita. Yang pertama, jika kita tidak menjaga hati, tidak bisa kita ada kerjasama satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, selalu jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, di sini saya ambil poin yang pertama, jika kita tidak menjaga hati, ya kan, seperti di Kolose 3 ayat 12, firman Tuhan katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di dalam kebersamaan kita harus punya, ya kan, belas kasih dari Tuhan. Kita harus punya kemurahan dari Tuhan dan kerendahan hatian dan kelemah lembutan dan kesabaran. Saya masih belajar, ya kan, untuk saya tidak berdampak yang jelek tentang menjaga hati saya adalah saya orang yang gak sabar. Saya orang yang gak bisa lemah lembut, tapi saya akan coba. Kita sampai kapanpun belajar sekolah karakter itu gak mudah dan gak gampang. Pasti ada punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Di dalam kita punya kelebihan, kita harus tonjolkan. Di mana kita punya kelemahan, harus kita tutup. Supaya apa? Tidak ada celah. Supaya kita tidak mempunyai di luar batasan dari setiap kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan orang yang tidak menjaga hatinya, dan orang ini adalah orang yang egois, orang yang sombong, ya kan? Dia mementingkan pribadinya di atas kepentingan bersama. Orang yang selalu pegang prinsip. Contohnya, itu orang yang sombong. Orang yang keras kepala itu adalah orang yang sombong. Makanya belajar. Kerendahan hati tidak harus diukur dari miskin dan kaya. Miskin pun bisa jadi sombong. Kaya pun lebih daripada sombong. Makanya ada pepatah dikatakan begini, ya. Mencangkul aku ndak bisa, mengemis aku malu. Itu kata-kata orang yang dalam hal kekurangan. Dalam orang yang punya pengasihan diri. Mencangkul pasti kita bisa nggak? Halo? Mencangkul bisa nggak?
desa memang udah jagonya, tapi orang kota pun bisa. Mengemis orang kota malu enggak? Masih malu, bukan hanya orang kota, orang desa pun, orang kaya pun mengemis juga pasti malu. Tahun berapa ya ada pengajaran yang nggak saya sebutkan? Di sini saya melihat pengajarannya, sekolahnya mahal. Itu tingkat dari supervisor, manajer sampai tingkat yang lebih tinggi, bahkan bos besar. Ya, bagaimana dia harus belajar tentang kerendahan hati. Seluruh pekerjanya untuk ikut training selama 3 hari. Bagaimana dia harus belajar jadi orang miskin. Bagaimana dia belajar memberi dari setiap apa yang dia tidak miliki. Contoh, ada orang kaya, bos besar, saya tidak akan sebut namanya. Dia praktekkan tentang hal meminta. Dia pakai bajunya yang apa adanya, di pinggiran jalan di lampu merah. Nah, di situ saya melihat, loh, ini bukannya bos besar, tapi kenapa dia pakai pakaian yang begitu, dia meminta di tengah jalan. Belum tentu orang bisa memberi, tapi dia sabar. Tapi dia belajar memberi bukan karena dia punya kekayaan. Dia memberi, belajar dari apa yang dia miliki, dari hasil keringat dia sendiri. Sampai sewaktu-waktu saya lihat, sampai jam 3 itu training, dan saya ikut terlibat di dalam hal satu perkumpulan ini. Dan saya kaget, ini tidak masuk di pikiran kebenaran firman. Kita harus membayangkan bagaimana nanti kita di pesawat kita jatuh. Kita harus membayangkan bagaimana yang hadir untuk di tempat itu. Ada yang tahu enggak kalau kita dipanggil Tuhan yang hadir siapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Tuhan Yesus saja tidak bisa meletakkan kepalanya, betul? Jadi akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Makanya saya minta jemaat Tuhan di tempat ini ya, belajar firman. Jangan sampai terombang-ambing salah pengajaran. Salah lagi penekanan untuk kalian punya cara sikap pemikiran yang diputar balikan. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah di brainwash. Nah, ini khususnya ini banyaknya di daerah tempat-tempat terpencil, ya, yang dijangkau orang-orang dalam hal kekurangan. Jaga hati untuk kita lihat, untuk kita tidak bergeser dari segala apapun dalam setiap kehidupan kita. Kalau mau dilihat lagi di Filipi 2 ayat 1 dan ke-4, ya, di sini dikatakan apa? Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Orang yang menjaga hati, dia selalu punya nasihat dan selalu punya spirit membangun satu dengan yang lainnya. Bahkan di Filipi 2 ayat yang kedua sini dikatakan, disempurnakan sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagi yang ayat yang ketiga, dia mencari tidak buat kepentingan sendiri. Dia tidak perlu ucapan daripada orang-orang tentang kamu baik, kamu hebat, gak penting. Karena kalau orang yang dari mengalami pemulihan Tuhan, semuanya ada perubahan. Dan di sini juga dikatakan ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain tidak dilihat. Gak gampang. Sekarang kita punya belas kasihan daripada Tuhan, kalau bukan dorongan Tuhan. Benar? Kadang hati mau berbuat baik seperti Rasul Paulus, betul? Tapi yang buruk pasti keluar. Tapi kalau kita punya karakter kebaikan, gak akan yang buruk itu pasti keluar. Nah, ada panggilan buku istilahnya gini, ada orang yang ditakdirkan hidup miskin. Saya kaget, saya lupa bukunya apa, saya baca poinnya aja. Ternyata ada orang yang ditakdirkan hidupnya miskin. Kenapa? Karena hidupnya selalu memberi. Bukan buat kepentingan dirinya, tetapi buat kepentingan Tuhan dan sesamanya. Bahkan ini orang pun dibilang Rasul dan Nabi punya kelebihan, tapi sampai Tuhan panggil dia tidak punya apa-apa. Ya kan? Seperti lagunya, ku tak membawa apapun juga. Ya, kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, kita tidak bawa apa-apa.
Cuman yang saya suka lagu pujian adalah selagi aku masih kuat, selagi masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Di mana kesempatan kita bertobat tidak ditentukan oleh faktor umur. Yang penting selagi kita masih kuat. Nah, ini contoh lagi kesaksian. Orang masih muda, permasalahan dalam rumah tangganya konflik. Dia tidak menjaga hati bapaknya buat anaknya laki-laki, sampai dia dipukul. Sampai anak laki-laki ini bertumbuh dengan cara yang tidak orang tuanya ketahui. Ini udah zaman yang aneh, ya. Sampai di satu titik orang ini terkena penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan. Saya nggak akan sebut namanya, penyakitnya pun tidak. Tapi ini sudah Tuhan pertemukan dengan beberapa orang, tinggal menunggu waktunya Tuhan. Ya, kalau diambil cepat. Ya, kalau belum diambil, biaya pengobatannya mahal. Makanya Tuhan katakan buat malam hari ini, jaga hidup setiap kita. Jaga kita punya kehidupan perkataan yang selalu untuk membuat sesuatu hal perubahan. Karena kita nggak tahu kapan waktu dan saat Tuhan mau ambil, bukan karena kita faktor umur. Ya? Tuhan mau ambil suka-sukanya dalam posisi baik maupun tidak baik. Nah, di sini kita sempat terheran tadi berita baru kita dengar, ya, sudah hamba Tuhan terkenal Reinhard Bonnke. Kemarin Abraham, ya, Bill Graham dipanggil Tuhan. Nah, ini dia sekarang Reinhard Bonnke, rasul yang dicintai oleh Tuhan. Saya bingung, dekadenya berapa tahun ini? Bill Graham dengan Reinhard Bonnke. Ada penafsiran, ada pernyataan. Ini nabi, rasul-rasul yang punya nama dipanggil ini. Dibilang katanya apa? Kedatangan Tuhan semakin dekat. Waktu dan saat memang tidak ada yang tahu. Tapi tolong pergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga dikatakan di ayat yang kedua. Di poin yang kedua adalah tentang memperkatakan perkataan yang tidak baik kalau orang yang tidak menjaga hatinya. Nah, di sini dikatakan apa? Orangnya sering berdalih, tidak mengatakan hal kebenaran. Makanya kalau orang bohong pasti ketahuan. Ditutupin bagaimanapun, betul? Pasti terbuka. Makanya Tuhan minta transparan. Jangan suka berbohong. Kalau orang berbohong, pasti orang kalau punya kepekaan bisa tahu. Ini orang pasti bohong. Ini orang pasti begini. Nah, di sini juga dikatakan apa? Jaga perkataan, biar yang jahat tidak masuk dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau mau dilihat Lukas 6 ayat 45, firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulut menguap dari hatinya. Ada yang orang cuma berkata, enggak, ini kan aku cuma di mulut, hatinya enggak. Betul tidak? Hah? Betul enggak? Orang ngomong katanya tuh di mulut doang, hatinya enggak. Enggak juga, kecuali kalian pelawak. Betul? Kalau pelawak itu bisa dimaklumkan. Atau di saat lagi kumpul ada sesuatu candaan, betul enggak? Nah, di situ kan keluar ledekan-ledekan, tapi itu bukan yang dari dalam hatinya. Itu kan spontan. Tapi setelah bercanda, minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama orang yang dilukai. Biar apa? Orang itu tidak menyimpan. Saya pun juga kadang kalau ledekin orang, ya, tapi dalam hal canda, bukan dalam hal yang serius. Tapi setelah saya memperkatakan, saya bilang apa? Minta maaf. Kenapa? Perkataan maaf itu penting supaya kita di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, di sini juga dikatakan apa? Untuk kita mendisiplinkan perkataan, mengontrol perkataan itu nggak gampang. Ini tradisi orang lama atau orang sekarang yang saya tidak tahu, gampang sekali keluarin kutub, gampang sekali keluarin perkataan yang senonoh. Betul tidak? Apalagi orang Makassar, ya,
Kemarin itu saya bawa dari Makassar ke Pinrang naik BMA, banyak kan klakson, udah begitu dia emosi, gitu. Saya bilang, wah ini tidak ada punya perubahan, jalanan apapun banyak perkataan-perkataan yang aneh-aneh. Tadinya saya tidur, saya sampai melek. Karena apa? Perkataan supir ini aneh, ya kan? Dia mau marah, dia gak akan dengar. Karena apa? Pintunya kan kacanya tertutup. Saya cuma tertawa, bodohnya ini orang. Kalau dia mau marah, buka dulu kacanya, langsung teriak. Dia teriaknya di dalam. Sampai geleng-geleng kepala, aduh Tuhan, ya orang ini lucu. Saya bilang, tapi tidak apa-apa, ini bonus sukacita Tuhan dalam hidup saya. Ya, udah gitu jalannya pelan, mobilnya nggak dingin. Saya bilang, Tuhan ini anugerah. Jadi badan saya pun di dalam keringatan. Sampai saya bilang, aduh ganti baju apa enggak. Tapi ya sudahlah, saya menikmati walaupun panas. Ya, sampai di daerah baru tuh hujan. Udah masuk Parepare, panas lagi. Saya bilang, tadi ada kemarahan, ada kehangatan, hujan, AC dingin, betul. Akhirnya panas lagi. Saya bilang, sauna gratis. Itu saya jaga hati. 5 jam, Bu, harusnya ke Pinrang 4 jam. Kalau orang itu ngebut, setengah ngebut 4 jam, setengah. Tapi itu 5 jaman lebih. Tapi tidak apa-apa, supir itu baik. Ibu mau ke rumah Bu Susi, saya bilang iya. Karena saya sebut nama Bu Susi, aman lah sampai ke rumah Melati. Saya bilang koneksi dalam menjaga hati, ini good lah toko Mas Melati. Ya? Semua sebab gampang, sebab mudah. Karena apa? Bisa bersosialisasi. Karena bisa mencerminkan gaya Kristus dalam hidupnya. Hidupnya selalu memperkatakan hal kebenaran, ya, bukan memperkatakan yang buruk. Nah, di sini juga dikatakan apa? Jika kita menjaga hati kita dari kesucian dan kemurnian, ya kan, yang dari mulut kita, itu adalah sesuatu hal yang baik yang Tuhan suka. Nah, kalau kita lihat di yang ayat poin yang ketiga, ya kan, bagaimana orang yang tidak menjaga hati adalah orang yang jatuh dalam hal berbagai macam dosa. Jadi gini loh, buah gak jauh dari pohonnya. Apa yang diperkatakan pasti itu terjadi. Itu firman dan amin loh. Karena kita katakan itu orang nakal, ternyata kita lebih nakal daripada orang itu. Kita kadang katakan orang itu tidak betul, gitu. Ternyata kita lebih dari orang itu. Makanya untuk memperkatakan yang baik susah apa gampang? Halo? Kenapa? Susah loh. Memperkatakan yang baik susah apa gampang? Kamu yang masih jiwa muda nyok. Halo? Kok kedip-kedip matanya, grogi ya? Memperkatakan yang baik susah apa gampang? Hah? Apa? Memperkatakan yang baik gampang apa susah? Susah. Kenapa susah? Makanya kamu di lingkungan orang-orang gereja, perkataannya pasti yang baik, ya. Makanya kamu harus baca firman, biar apa yang kamu mau bicarakan semua itu firman. Belajar. Dulu pun saya seperti itu, ya. Tapi saya setelah mengenal Tuhan, saya baca firman, saya bisa kontrol sedikit, tapi tidak apa-apa, pasti punya kemampuan dari Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Di ayat yang ke-15, Matius 15 ayat yang ke-18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau orang yang tidak menjaga hati, dia pasti jatuh ke dalam berbagai dosa. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau orang yang tidak menjaga hati, yang pertama pasti hidupnya tidak punya kebersamaan. Yang kedua pasti mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Yang ketiga pasti jatuh terus dalam hal berbagai pencobaan. Makanya seperti lagu katakan apa? Selidiki ya
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ya, selidiki hati. Kalau kita mengasihi Yesus sudah tidak ada lagi. Ini Desi udah mulai bisa nyanyi. Ternyata Desi ini latah atau terinspirasi, saya tidak tahu. Ya, berarti nanti di rumah kita kolaborasi nyanyi Desi ya. Tuh, malu lagi. Nah, di sini Tuhan mau selama kita punya berpikiran yang baik, selama kita tidak menyimpan yang tidak baik, kita akan melihat perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kita sama enggak seperti yang dulu atau kita yang sudah yang baru? Jadi Tuhan minta tanpa terkecuali untuk kita menjaga kehidupan kita, membereskan kehidupan kita dari dalam dan luar. Ya, jadi nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini, seberapa jemaat Tuhan ya yang mau mengalami perubahan Tuhan, yang mau untuk disentuh oleh Tuhan, untuk jemaat bisa rasakan bagaimana kehidupan yang benar-benar punya perubahan daripada Tuhan. Dan kalian akan bisa melihat hasil dari setiap apa yang jemaat Tuhan rasakan di dalam hal pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kamu, mamamu mana, papamu mana? Hah? Datang sendiri. Jadi kamu datang sendiri. Jadi kamu datang ke sini kerinduan atau terpaksa? Hah? Tidak terpaksa. Punya kerinduan. Enggak gampang. Anak muda punya kerinduan untuk datang beribadah. Biasanya anak begini kan malas. Ya? Punya hal pemberontakan. Lebih baik main game. Betul tidak? Kamu suka main game enggak? Suka? Banyak sedikit? Kadang-kadang ini saya minta kontrol loh buat jemaat di tempat ini, jangan biasakan anak main game. Karena ini musimnya orang-orang masuk ke rumah sakit. Ya. Makanya terlalu dia banyak main game, tangannya sampai otaknya koslet. Ya. Memang main game bisa dijual, saya tahu. Tapi itu namanya perjudian. Membuat itu emosi. Ya, enggak gampang. Saya dulu pecinta tinju. Jadi kalau saya udah nonton tinju, pasti emosi yang saya keluar. Makanya kalau saya lagi kesal, saya nggak banyak bicara, saya tonjok. Saya bilang iya ya, ini hobi saya tinju, hal kekerasan. Pasti ada punya dorongan. Banyak di Jakarta, entah kota yang lain, ya, tidak dikontrol anak-anaknya. Karena apa? Sudahlah, daripada kita tidak bisa jaga, ya kan? Biarin aja dia punya kesenangan. Jadi ini sekarang anak-anak kecil nggak orang dewasa sama, lupa diri. Bahkan tadi saya sempat sharing sama Tony, ada laptop yang 55 juta, gitu, buat main game. Namanya laptop apa saya lupa. Karena saya baru kemarin diberkati orang laptop, saya nggak ngerti. Saya punya standar laptop, ya sudahlah yang penting bisa nyala. Saya laporkan laptop saya harganya 8 sampai 10 juta, itu orang berkatin saya 10 juta. Setelah saya sampai ke lokasi, saya lihat mana yang buka laptop lebih cepat, ternyata harganya 14.500. Saya bilang, ih Tuhan, kok nombok 4.500.000 ya buat adonan ini sendiri. Ternyata, ya sudah, dengan cara Tuhan gimana, saya fotoin. Berarti saya harus nombok 4,5, sementara saya harus mengalami sidang, pengeluaran membengkak. Di saat itu saya foto, tiba-tiba orang itu tergerak kembali. Wah, berarti saya kurang ya. Udah begitu saya kurang bersyukur. Diberkati dengan total 14.5, saya bilang harusnya 16.5 yang diambil. Ya, di sini rasa syukur menjaga hati itu nggak gampang. Saya bilang dong
dari awal kalau aku mau memberkati. Tapi di situ saya bilang nggak apa-apa. Nah di situ saya isi laptop, saya nggak ngerti bagaimana memprogram itu laptop. Saya serahkan sama tuh orang, karena saya punya laptop di zaman jadul. Saya pikir bisa bikin AC worship ya, buat tayangkan ke kemana tuh, ke layar. Ternyata tidak mudah untuk menayangkan ke layar. Laptopnya saya tidak punya kemampuan. Gitu? Sampai saya datangin orang yang mau downloadin, mau isi lagu. Saya bilang begini, bro, aku udah punya laptop, isi lagu laptop. Di copy ya, gini-gini. Dia bilang, Kak, itu nggak bisa di copy, mesti ketik manual satu-satu. Wow, berarti teks rohani begitu banyak. Gimana cara ngetiknya? Kasih lirik, Kak. Saya bikin tinggal copy. Ternyata orang yang pegang laptop saya, dia cuma pusat-pusat. Kak, kamu yang diberkati, saya belum. Kak, ini laptop game. Kok kamu tahu? Saya bilang gitu kan. Memang orang yang saya ajak, dia bilang, Bu, ini laptop game, tapi kalau buka itu cepat, katanya. Ya biarin, mau laptop game, mau laptop apa, yang penting cepat dibuka, kapasitasnya besar. Makanya Tuhan bilang, kalau jaga hati, kapasitas kalian di-upgrade. Amin. Kalau Tuhan bisa berkati saya, begitu pula buat jemaat Tuhan di tempat ini. Siapa sangka, ya, pengeluaran lagi bengkak. Punya kebutuhan kita simpan dalam hati. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, ya kan? Selidiki aku, benar? Lihat hatiku. Tuhan selidiki hati. Tadi kuncinya, jangan suka berbohong, jangan suka bergosip. Lebih baik berbicara apa adanya. Jangan perkataan ditambahin, jangan dikurangin. Kalau uang ditambahin tidak apa-apa. Tapi orang rata-rata kurang, bisa menambahin, betul? Bahkan dihitungnya begini lagi, betul lah. Kalau orang menghitung uang dengan apa adanya, keselip selembar dua lembar kan nggak apa-apa kan? Tapi kadang orang hitung ulang balik secara manual. Kalau punya mesin lebih enak, ya, nggak akan terselip. Pasti hitungannya pas. Jadi yang Tuhan tekankan malam hari ini, bagaimana sikap hati jemaat Tuhan untuk mengalami terobosan. Karena ini udah akhir bulan Desember, ya. Untuk tahun ke depan adalah bulan Januari. Saya tidak tahu. Pasti orang-orang di sini adalah nanti mau Natalan pasti bajunya yang terbaru. Betul enggak? Halo? Apalagi ibu koordinator di sini. Penampilan gak ada matinya itu. Ya, saya sendiri mau Natalan, mau nggak Natalan dapat baju baru. Saya bilang pokoknya semua sama. Ya, tapi puji nama Tuhan, sebelum saya kesini tanggal berapa ya, tanggal 8 kalau misalnya, apa tanggal 9 saya diberkatin baju, walaupun dari saya nggak suka tapi harus saya pakai. Jadi kalau mau saya katakan ini baju penyanyi dangdut, saya harus pakai karena bukan gaya saya. Saya harus menghormati orang yang memberi, saya harus menjaga hati. Bahkan saya ditertawakan oleh teman saya, mana bisa ini orang pakai baju dangdut begini. Karena apa? Udah tangan panjang, yang apa tuh namanya, karet-karet. Terus saya lihat lagi harganya mahal. Ya ampun Tuhan, harusnya mentahnya aja daripada bajunya. Nah itu kadang kita kurang rasa syukur. Tapi saya tidak berbicara di atas orang yang saya bilang terima kasih Bu, terima kasih Bu. Pas sudah keluar dari itu ibu, aduh gimana ya Jenny cara pakai baju begini. Ini saya harus berfoto dulu, taruh di PP biar bangga, walaupun saya tertawa dalam hati. Dia tuh ancol badut berjalan. Tapi Tuhan mengerti, ya. Apapun yang kita tidak suka, kita harus suka. Karena apa? Menyenangkan orang itu mahal, ya. Dan bisa diukur dengan duit. Orang kaya pun belum tentu dia happy. Makanya kadang dia cari orang yang punya beauty yang dari dalam. Saya tidak mencari orang, biar orang yang mencari saya. Seperti si Stone yang cari saya, bukan saya yang cari dia. Ya, kalau saya cari dia pasti menyangkut tentang pribadi saya. Tapi kalau dia menyangkut tentang hal pelayanan saya, ya. Jadi tolong, kehadiran kita lebih baik disukakan orang daripada tidak disukakan oleh orang lain. Nanti kalau kita ya mau nanti Desi datang, Desi lagi, Desi mau minta apa lagi? Nah, tidak usah bicara, Tuhan tahu. Ya, Allahku kan memenuhi
kebutuhanku, ya kan? Sesuai. Saya nggak tahu Desi udah punya baju baru. Berarti dalam Desi menjaga hati, Desi sudah punya baju baru, ya kan? Sepatu baru, ya. Karena di saat Natal begini nih orang pasti punya gaya. Saya nggak bicara Ninsi lah. Si Desi semakin hari semakin gaya, semakin ajaib ini over. Hillsong yang kedua nyasar di Pindrang. Tapi nggak tahu nanti kalau Tuhan izinkan ya Nancy ya, Hillsong putus kamu atau kamu pergi ke tempatnya dia ke Australia dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Karena kita udah tahu koneksi perkenanan Tuhan itu Tuhan buat. Ini pun kalau Tuhan izinkan, saya datang nanti ke kota Australia udah ada undangannya. Kan saya harus bergumul. Saya bukan pakai jalur deposit uang, tapi jalur khusus yang dibuat Tuhan spesial. Yes, tanpa ada pemeriksaan, berjalan dengan pasti. Bukan pompa bensin pasti pas, gitu. Perjalanan kita pasti pas. Dan saya tahu rancangan Tuhan bagi setiap orang yang menjaga hati, melihat perubahan yang besar buat di tahun 2020 di bulan Januari, rasakan sampai bulan September. Ya, apa yang diperkatakan pasti dibuat Tuhan jadi. Ya, Tuhan buat ibu untuk tahun ke depan, tahun yang berbeda. Kamu tidak akan begini lagi, Bu. Gayamu nanti lebih aneh daripada kamu baru. Nanti kamu bukan pakai sepatu yang biasa. Heelsnya lebih tinggi dari Bu Poni. Lebih tinggi dari Ningsi. Ya, karena Tuhan akan upgrade hidupmu lebih dan lebih lagi. Ya, udah gak kontrak lagi, Bu. Punya rumah sendiri. Mana bapaknya? Itu di depannya. Loh, kenapa bisa bekerja? Anak boleh tidur, tapi jangan di sampingnya. Ada malaikat dan anaknya. Gimana berkat itu ada? Mesti duduk sepasang. Tuh lihat dong Pak Peter dengan Bu Poni. Erik dan Nancy belum jadi aja udah sepakat. Saya udah tahu ini dua orang ini kapan ini dilanjutkan masa-masa kebahagiaan. Saya udah bilang, represent saya ketemu mamamu sampai sekarang belum diminta juga. Ya, sementara saya dalam di kota Pindrang loh. Erik. Terlalu lama juga nggak baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Oke, kenakan pujian. Mari saya undang para pemusik untuk tampil ke depan.